Ini adalah akun saya, perjalanan akun saya berhasil meningkat jangkauannya dengan cepat teman-teman. Alhamdulillah ya. Semakin hari semakin meningkat, tiap bulan meningkat teman-teman. Padahal pada umumnya setiap akun itu tiap bulan dashboardnya pasti akan merah ya. Tapi untuk akun saya tidak teman-teman. Dashboard stabil hijau selalu naik ya. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah ya. Jadi ini adalah perjalanan saya teman-teman. Cara saya meningkatkan akun, saya akan berbagi strategi, cara saya, tips dan trik saya teman-teman. Kenapa akun saya bisa meningkat gitu ya. Pastinya saya akan berbagi khusus untuk teman-teman subscriber semua. Saya akan berbagi ilmu biar teman-teman subscriber semua itu bisa sama-sama merasakan ya, mendapatkan manfaatnya ya. Jadi jangan sampai gagal paham, simak videonya dari awal sampai selesai teman-teman. Oke ya, jadi buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya ini, yang baru melihat video saya ini, jangan lupa ya tinggalkan jejaknya berupa like dan subscribe ya teman-teman. Biar apa? Biar saya semakin bersemangat memberikan info-info terupdate seputar perjalanan saya ngonten teman-teman. Seputar pengalaman saya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya lalui. Ini bener-bener apa ya teman-teman, pengalaman saya selama saya ngonten teman-teman. Alhamdulillah ya, semakin naik. Semua itu tidak lepas dari perilaku yang relevan gitu teman-teman. Jadi rumusnya itu ada ya, viral itu ada rumusnya teman-teman, dan ada strateginya, bisa dipelajari. Ada juga sih yang apa, karena faktor hoki gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau hoki itu biasanya cuman posting, asal posting gitu ya, posting yang biasanya reupload gitu ya, bisa melejit tinggi tapi habis itu ngedrop teman-teman, habis itu nggak bisa lagi naik. Intinya susah kali naik, ngedrop gitu ya, karena reupload biasanya teman-teman, kalau nggak bisa konsisten reupload. Dan sekarang itu lebih riskan teman-teman, kalau posting reupload itu akunnya tidak awet, bisa terkena pelanggaran ya, kekayaan intelektual, itu fatal teman-teman, nanti bisa dismonetisasi. Dan kalau diulangi dalam masa penangguhan lebih dari 90 hari, itu nanti akunnya bisa hilang teman-teman. Resikonya seperti itu ya, kalau melanggar kebijakan kekayaan intelektual atau klaim hak cipta teman-teman. Intinya kita jauh-jauh lah, lebih bagus kita ngonten yang original teman-teman, mematuhi kebijakan prosedur praktek terbaik yang disarankan oleh Facebook ya. Jadi ada pedomannya, pedoman untuk monetisasi itu ada aturannya teman-teman, kita harus mengikuti prosedurnya gitu ya. Jadi langkah-langkah apa saja sih yang bisa membuat akun kita itu jangkauannya bisa naik? Ternyata jangkauan naik itu tidak mudah teman-teman, semua ada rumusnya, ada strateginya. Jadi makanya banyak ya teman-teman semua itu jangkauannya merasa kesulitan naik, justru sudah merasa konsisten tapi kok malah ngedrop gitu ya, sudah merasa interaksinya sampai jari keriting itu ya tetap ngedrop gitu ya, tidak naik-naik, bahkan bisa hijau ya, baru hijau sedikit turun lagi. Ternyata karena memang perilakunya itu tidak relevan teman-teman. Makanya ya saya tetap menganjurkan teman-teman, meskipun apa ya, saya pernah konsultasi sama pihak Facebook ya mengenai interaksi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Meskipun kita balas budi itu diperbolehkan teman-teman ya, sama sistem nggak dilarang, tapi itu dampaknya untuk akun kita itu tidak baik teman-teman. Karena apa? Karena ya kalau kita membangun akun dengan balas budi, dengan saling support, saling follow, saling tonton itu ya, itu nanti ke apa ya, engagementnya tidak relevan teman-teman. Engagement pada akun kita itu mungkin bisa naik tapi tidak relevan. Untuk FYP itu kadang susah teman-teman. Kenapa ya? Karena memang belum tentu yang memfollow kita itu mau merespon konten-konten kita dengan baik, dengan bagus teman-teman. Padahal akun kita bisa dipotensikan, direkomendasikan, bisa viral itu kalau pengikut kita itu relevan berdasarkan minatnya teman-teman, bener-bener suka dengan konten-konten kita. Makanya
kalau kita sudah viral gitu ya, itu akan viral terus teman-teman. Setiap konten kita kan berkarakter gitu ya, ada temanya, syukur-syukur ya, itu nanti audiens kita menyukai kita terus, pasti masuk karena dibutuhkan konten-konten kita ya. Misalkan konten yang menghibur atau mengedukasi atau memberikan informasi yang bermanfaat gitu ya, yang dibutuhkan audiens itu pasti akan ditontonnya teman-teman. Beda kalau audiens itu hanya membutuhkan balas budi, saling support, itu akunnya susah berkembang. Bener teman-teman ya. Jadi meskipun kita diperbolehkan, nggak ada larangan untuk balas budi, tetapi dampaknya di akun kita itu susah meningkat teman-teman. Terbukti ya di akun saya meskipun sudah konsultasi diperbolehkan untuk balas budi, saya tidak melakukan balas budi teman-teman. Memang kadang saya juga mengomentari, berinteraksi, tapi karena kontennya itu lewat di beranda dan saya suka teman-teman. Karena saya suka gitu ya. Dan saya juga melakukan trik-trik dengan memancing akun-akun baru gitu ya. Itu juga faktor pendukungnya, itu faktor pendukung untuk meningkatkan supaya mengenalkan akun-akun kita itu tidak sepenuhnya apa ya, buat andalan, bukan teman-teman. Itu hanya untuk apa ya, strategi kita, tapi tidak sepenuhnya itu benar-benar membuat akun kita menjadi berkembang. Itu hanya apa ya, untuk pancingan, mancing gitu teman, mancing ke akun-akun baru, kita datangi profilnya gitu ya. Itu tidak sepenuhnya bisa maksimal untuk perkembangan akun kita teman-teman. Jadi mancing di akun profil-profil itu nggak apa-apa, tapi lebih utamakan ke konten kita yang bermanfaat teman-teman. Jadi kalau konten kita yang bermanfaat, itu pasti nanti audiens itu suka dengan konten-konten kita dan relevan ya, mengikuti akun kita itu benar-benar relevan. Jadi benar-benar dibutuhkan. Makanya setiap kita membuat postingan itu akan meningkat teman-teman. Sudah terbukti di akun saya ya. Cara-cara untuk meningkatkan engagement itu penting teman-teman ya. Jadi tidak hanya beberapa faktor pendukung saja, itu ada beberapa faktor pendukung yang saya terapkan teman-teman. Yang pertama itu adalah mengenalkan akun kita ke akun-akun baru supaya dikenali akun baru. Kita boleh berinteraksi ya, meninggalkan jejak di postingannya akun-akun yang viral itu. Tujuannya apa? Biar akun kita itu punya potensi dikenali teman-teman, dilihat sama akun-akun baru gitu ya. Atau kita memancing di profilnya akun baru ya, dengan cara kita mencari di postingannya yang sedang rame itu teman-teman, kita tinggalkan jejak. Nah itu hanya beberapa persen saja teman-teman, tapi itu faktor pendukung juga. Kita harus mau punya trik ya, berusaha semaksimal mungkin, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, nggak usah barbar. Jadi di Facebook ini kalau terlalu barbar justru akan merusak akun kita teman-teman. Strategi itu juga penting, juga perlu kita lakukan ya, tapi lebih fokus ke postingan, ke tema kita, ke konten kita yang bermanfaat, yang berfaedah untuk orang banyak teman-teman. Kalau konten kita itu berfaedah, menarik, bermanfaat untuk orang, pastinya orang itu akan menyukai konten kita ya, akan meninggalkan jejaknya berupa like dan berterima kasih sama konten kita karena benar-benar mendapatkan manfaat dari konten kita teman-teman gitu ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah benar-benar membangun akun kita dengan relevan agar pengikut kita yang kita dapatkan itu benar-benar pengikut menyukai konten. Jadi tidak karena balas budi, karena tuntutan balas budi itu tidak akan pernah sanggup teman-teman. Kalau konten kita bisa viral, itu apakah kita akan membalas akun-akun baru itu tidak akan mungkin terjadi teman-teman, tidak akan mampu. Karena begitu konten kita viral, banyak banget nanti respon gitu ya, itu tidak bisa teman-teman. Seandainya kita itu memaksakan untuk saling balas budi, itu tidak akan bisa viral, susah banget viral teman-teman. Dan konten kita viral itu adalah direkomendasikan oleh sistem. Karena apa? Faktor pendukungnya adalah respon dari pengikut kita yang bagus. Jadi konten kita itu direspon sama pengikut kita bagus teman-teman, responnya bagus, responnya baik gitu ya, dalam jumlah tertentu. Kita nggak tahu jumlahnya harus berapa, yang jelas
itu ada rumusnya, ada perhitungannya teman-teman. Yang jelas kalau kita sudah berhasil mengumpulkan pengikut yang relevan berdasarkan minatnya, nanti konten kita begitu direspon yang bagus, punya potensi disebarkan ke akun-akun baru. Itu menurut pengamatan saya dan pengalaman saya, akun saya itu berhasil melejit, meroket teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak asal ngomong, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman gitu ya. Terus intinya tetap kita membuat konten terus yang berkarakter, konsisten teman-teman gitu ya. Kurasa kurang lebihnya hanya seperti itu teman-teman yang saya sampaikan. Pokoknya akun kita juga diusahakan yang sehat, jangan melakukan pelanggaran ya, harus terhindar dari pelanggaran. Hindari aja konten-konten reupload, kita fokus ke konten yang original, yang asli, yang menggunakan suara asli kita teman-teman. Menggunakan sound yang sedang trending itu juga nggak apa-apa sih, tapi kebijakan tahun 2025 itu nanti untuk durasi di bawah 15 detik tidak akan mendapatkan pendapatan teman-teman, tidak akan mendapatkan cuan, nggak akan ada dodolnya teman-teman. Jadi sudah tertulis ya, nanti untuk pembaruannya itu nanti untuk kinerja sistemnya, kalau praktek terbaik itu 15 detik minimal teman-teman untuk mendapatkan pendapatan di konten kita gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya, melakukan tetap konten yang relevan, hindari perilaku saling balas budi teman-teman, kurang baik itu ya. Untuk perkembangan akun kita, bentuklah akun kita dengan pengikut yang relevan, bener-bener menyukai konten kita bangun konten kita, buat eksistensi akun kita itu konten-kontennya yang bermanfaat teman-teman gitu ya, yang berkarakter gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.